Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Kau pikir aku akan diam saat kau cium pelacur itu di mobilku? Salah besar. Aku tabrak kalian. Dan itu baru permulaan. Hawa malam menusuk kulit Namira saat ia memutar setir perlahan, menyusuri jalan sepi di pinggir taman kota yang remang. Lampu jalan sesekali padam, menyisakan bayangan hitam yang menari di aspal basah usai hujan sore. Dari balik kaca mobil, embun tipis menggantung, seakan menyatu dengan kabut di dalam pikirannya yang mendadak gelisah sejak maghrib tadi. Davin, suaminya selama 5 tahun, mendadak memberi kabar akan lembur malam ini. Padahal Namira tahu, proyek besar kantornya baru saja selesai pekan lalu. Entah kenapa, hati Namira tak bisa tenang. Perempuan itu sudah terbiasa memendam dan mengabaikan firasat, tapi malam ini, entah kenapa, ada sesuatu yang mendesak untuk tidak tinggal diam. Seperti ada suara dalam dirinya yang berteriak, "Ikuti dia." Sekarang, ia tidak membawa apapun selain tas kecil dan ponsel. Bahkan sandal yang dikenakannya masih sandal rumah. Tapi ia tetap menyetir, perlahan, mengikuti intuisi yang tak bisa dijelaskan. Matanya liar mencari, menelusuri setiap kendaraan di sepanjang jalan. Sampai akhirnya, di sudut paling gelap pinggir taman, ia melihatnya. Mobil putih milik Davin terparkir menghadap semak-semak lebat, jauh dari lampu taman dan keramaian. Tidak ada alasan logis mobil itu harus ada di sana. Tak ada restoran, tak ada kantor, tak ada kegiatan lembur. Jantung Namira menghantam keras dadanya. Tangannya bergetar saat meraih gear untuk maju. Ia mendekat, perlahan, dan menyalakan lampu utama. Cahaya lampu mobilnya menembus kaca belakang mobil Davin. Sejenak, ia berharap dirinya salah. Tapi harapan itu musnah saat ia melihat bayangan dua sosok di dalam. Terlalu dekat, terlalu mesra, terlalu cabul. Nafasnya tercekat. Lampu mobilnya mengungkap segalanya. Liora, sekretaris muda dari kantor Davin yang terlalu sering disebut dalam percakapan santai suaminya. Liora yang pernah disambutnya ramah saat datang ke rumah membawa laporan kerja. Liora yang kini duduk di pangkuan Davin, membiarkan tangannya mengelus dada pria itu. Bibir mereka saling mengunyah seolah waktu tak berarti. Pecah. Sesuatu di dalam dada Namira pecah tanpa suara. Tapi luka itu lebih tajam dari jeritan. Ia tidak menangis, tidak histeris, tidak mundur. Ia hanya menatap mereka dalam sorotan lampu itu, dan kemudian, perlahan, menginjak gas. Brak! Mobilnya menghantam sisi kiri mobil Davin. Dentuman keras mengguncang jalanan. Suara kaca pecah dan logam penyok melengking di udara malam yang sunyi. Jeritan panik menyusul dari dalam mobil yang kini terguncang hebat. Namira turun dari mobil dengan langkah dingin. Hujan gerimis mulai turun, membasahi rambut dan wajahnya. Tapi ia tak peduli. Davin tergopoh keluar dari mobil, kepalanya berdarah, mulutnya penuh umpatan. "Namira, gila kamu? Apa yang kamu lakukan?" Liora menjerit dari dalam, tubuhnya terhimpit pintu yang penyok. Wajah cantiknya dipenuhi kaca pecah. Tangannya bergetar, mencoba keluar, tapi terjebak. Namira menatap mereka tanpa emosi. Pandangannya kosong, seperti wanita yang sudah kehilangan semua alasan untuk tetap waras. "Nema, astaga, kita bisa mati." Davin berteriak, mulai panik. Namira hanya mengangkat ponsel, mengetik dengan tenang. Bukan ke ambulans, bukan ke rumah sakit, tapi ke polisi. Suara hujan semakin deras. Suara sirene masih jauh. Tapi malam itu, Namira tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tak ingin menyelamatkan mereka. Ia ingin mereka tahu rasanya dihancurkan. Ia ingin mereka tahu bahwa perempuan yang mereka anggap lemah, tidak akan tinggal diam. "Kalian yang memilih," katanya pelan, tapi menusuk. Davin tercengang. Liora menangis.
Tapi semua itu hanya bunyi-bunyi kosong bagi Namira. Malam itu, bukan hanya mobil yang hancur. Namira pun ikut hancur. Tapi dari reruntuhan itu, sesuatu yang lebih dingin mulai lahir. Bukan Namira yang lemah. Bukan istri penurut. Tapi Namira yang baru. Namira yang akan membalas dengan cara paling tak terduga. Kalimat itu masih menggema dalam batin Namira saat ia melangkah tenang di koridor rumah sakit. Udara di dalam terasa steril, sunyi, dan menusuk. Tak ada suara selain detak sepatu hak rendahnya menyentuh lantai mengkilap. Wajahnya tetap tenang, tanpa riasan, tanpa air mata. Bahkan sorot matanya sudah tidak membawa kesedihan. Hanya kehampaan dan keteguhan. Ia berhenti di depan ruang perawatan VIP 203. Di balik pintu kaca buram itu, Davin terbaring dengan perban menutupi pelipisnya, tangan digips, dan infus tertancap di tangan kanan. Wajahnya pucat, tapi tak seputih wajah Liora yang tergeletak di ruang sebelah. Tubuhnya masih dipenuhi bekas luka goresan dan lebam di pipi. Namira membuka pintu tanpa mengetuk. Suara engsel yang berderit membuat Davin menoleh. Begitu melihat siapa yang masuk, matanya membelalak, tubuhnya langsung bergerak, walau sedikit kesulitan. "Namira? Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, suara panik bercampur takut. Namira tidak menjawab. Ia duduk di kursi samping tempat tidur, membuka map coklat yang dibawanya, dan meletakkannya di meja dorong di samping tempat tidur suaminya. Davin memicingkan mata. "Apa itu?" "Surat kuasa," jawab Namira pelan. "Dan beberapa dokumen rekening." "Surat kuasa? Untuk apa?" "Untuk melimpahkan seluruh tanggung jawab pembayaran rumah sakitmu ke aku. Kamu kan sedang sakit." Namira tersenyum samar, tapi matanya dingin, menusuk, tak punya belas kasih. "Sekaligus, pencabutan akses ke semua rekening atas namaku." Davin menegang. "Namira, aku nggak ngerti maksudmu." Namira menarik napas dalam. "Rumah, mobil, saham, kartu kredit kantor, tabungan, semuanya atas nama siapa, Davin?" Hening. Davin hanya menatapnya dengan dahi berkerut. Wajahnya memucat semakin parah. Tangannya bergetar saat meraih ponsel di samping bantal, buru-buru membuka aplikasi mobile banking. Jari-jarinya mengetik cepat, membuka satu persatu rekening. Saldo, 0. Akses, diblokir. Kartu utama, non-aktif. Davin membeku. Kamu blokir semua akunku." Namira tidak menjawab. Ia hanya meletakkan kartu ATM yang sudah dipotong dua di atas meja. Plak! Suara kecil tapi seperti bom di telinga Davin. "Kamu gila?" desisnya. "Ini bukan hakmu." "Sayangnya, itu memang hakku. Semua atas nama aku. Ingat, 5 tahun menikah, kamu selalu bilang kamu pusing urusan administrasi, jadi aku yang urus semua. Surat-surat rumah kamu tanda tangan tanpa baca. Mobil kamu beli pakai rekeningku. Bahkan kantor kamu, kau pakai modal dari warisan ibuku. Kita menikah." Davin meninggikan suara. "Itu artinya harta bersama." Namira tersenyum lagi, kali ini penuh ejekan. "Kamu lupa, kita pakai perjanjian pranikah waktu itu. Atas permintaanmu sendiri, ingat? Katamu supaya kalau nanti cerai, aku nggak nuntut ini itu. Sekarang, ya, kamu dapat apa yang kamu minta." Davin terlihat seperti baru ditampar realitas. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. "Liora?" tanya Namira dingin. "Dia punya rumah, mobil, kartu, uang, atau cuma tubuh dan senyum murahan? Jangan hina dia." Davin membentak. Namira berdiri, merapikan map, lalu menatap suaminya dari atas. "Aku tidak menghina. Aku cuma mengingatkan bahwa kamu baru saja memilih perempuan yang bahkan tak punya apa-apa, dan meninggalkan perempuan yang sudah memberimu segalanya. Dan sekarang, kamu tidak punya siapa-siapa." Pintu diketuk dari luar. Seorang perawat masuk, membawa tagihan rumah sakit. "Maaf, Bu Namira, ini rincian biaya hari pertama," katanya sopan.
Namira menerimanya. Ia melirik sekilas, lalu mengeluarkan kartu dari dompet. Ia serahkan ke perawat, yang langsung keluar setelah mengangguk. Aku masih punya belas kasihan. Setidaknya aku bayar dulu rawat inapmu malam ini, kata Namira. Besok, kamu pikir sendiri bagaimana caramu hidup. Namira, tunggu. Davin mencoba bangkit, tapi tubuhnya masih lemah. Namira menoleh sejenak sebelum membuka pintu. Kamu tahu kan apa rasanya ditinggal dalam keadaan terluka, Davin? Lalu ia pergi. Langkahnya tenang, tak ada sisa amarah atau gemetar seperti semalam. Tak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah rencana, dingin, tajam, dan pelan-pelan akan mengupas kulit kebusukan Davin hingga tak tersisa. Namira menatap layar laptopnya di atas meja kerja pengacara, di sebuah kantor hukum ternama yang berlokasi di pusat Jakarta. Ruangan itu tenang, tertutup dari hiruk-pikuk luar, hanya diisi suara pendingin ruangan dan detak jarum jam yang terus bergerak. Tapi suasana di dalam, panas dan penuh tekanan. Terutama bagi Davin dan Liora, yang tidak berada di ruangan ini. Ia duduk tenang, mengenakan blus hitam polos dan celana kerja berpotongan tegas. Di hadapannya, seorang perempuan paruh baya berkacamata, bernama Ibu Ratri, pengacara keluarga yang kini menjadi ujung tombak gugatan cerai dan penyusunan strategi balasan Namira. Semua bukti sudah lengkap. Foto-foto di tempat kejadian, rekaman CCTV dari rumah dan garasi, bahkan salinan pesan singkat antara suami Anda dan perempuan bernama Liora itu. Apakah Anda benar-benar ingin membawa ini ke pengadilan, Bu Namira? Tanya Ibu Ratri hati-hati. Namira mengangguk pelan, tanpa keraguan. Bukan hanya ingin, Bu. Saya sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Saya ingin semuanya tercatat, terang, dan terbuka. Senyum tipis Ibu Ratri muncul. Ia membenahi kertas-kertas di hadapannya dan mulai menyusun dokumen gugatan. Baik. Kita akan gugat atas dasar perzinaan, pelanggaran komitmen pernikahan, dan pembohongan finansial. Kita lampirkan semua bukti pendukung, termasuk rekaman suara dari rumah Anda malam itu, yang diam-diam Anda rekam sebelum keluar rumah. Namira menyandarkan punggungnya ke kursi. Suaranya pelan tapi tegas, saya tidak akan biarkan mereka lolos hanya dengan luka fisik. Mereka harus tahu rasanya dikhianati, dan ditelanjangi tanpa bisa menyembunyikan apapun. Di layar laptop, tampak foto-foto Davin dan Liora sedang berciuman liar di dalam mobil, direkam dari CCTV Taman Kota. Satu foto memperlihatkan posisi tubuh yang terlalu gamblang untuk disangkal. Satu lagi menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka. Wajah yang sama sekali berbeda dari wajah pucat mereka di rumah sakit. Sementara itu, di dunia luar, badai mulai menghantam. Pelakor premium digebuk karma. Skandal mesum bos muda dan sekretaris, kepergok istri sah. Tagar Liora murahan dan Davin tak setia menjadi trending di media sosial dalam waktu kurang dari 24 jam sejak foto-foto kejadian tersebar di sebuah akun gosip lokal. Netizen marah, kasihan pada Namira, dan menjadikan kisahnya sebagai simbol perlawanan istri terhadap suami pengkhianat. Di kamar inap rumah sakit yang lain, Liora menjerit histeris sambil membanting ponselnya ke lantai. Siapa yang sebar ini? Gila, aku bukan public figure, ini pencemaran nama baik. Wajahnya merah padam, tangan gemetar membuka akun medsos satu persatu. Semuanya dipenuhi komentar hujatan, ancaman, dan hinaan. Davin, yang duduk di kursi roda, ikut panik melihat layar ponsel Liora. Kamu bilang kita aman. Kamu bilang kita di tempat gelap. Aku nggak tahu ada CCTV Taman Kota, Davin. Aku kira semua mati. Kamu yang ajak ke sana. Davin membalas keras. Liora berdiri dengan mata melotot. Jadi ini salahku? Kamu suami orang, Davin. Aku bisa bilang aku korban. Davin terdiam. Nafasnya memburu. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, ini bukan kebetulan. Semua ini terlalu terstruktur, terlalu rapi. Ia mulai bicara pelan, seolah ke dirinya sendiri. Dia tahu dari awal. Namira tahu semua. Dia sengaja biarkan aku masuk ke perangkap.
Liora menoleh cepat. Apa maksudmu? Dia jebak aku. Dia tahu aku selingkuh. Dia rekam semua. Dia kumpulin bukti, dan sekarang dia menyerang. Satu-satu. Liora memucat. Kalau dia bawa ini ke kantor, aku bisa dipecat. Kalau dia bawa ini ke pengadilan, aku bisa bangkrut. Keduanya saling menatap, tidak ada cinta di sana. Hanya ketakutan dan ketegangan. Di rumah, Namira menyelesaikan tanda tangan terakhir di dokumen pengajuan cerai. Ibu Ratri mengangguk puas. Besok pagi kita daftarkan ke pengadilan agama. Untuk keamanan tambahan, saya sudah konsultasi dengan tim cyber. Kita akan kawal penyebaran dokumen agar mereka tak bisa memanipulasi narasi publik. Namira berdiri, memegang map yang berisi seluruh rencana masa depannya. Ia berjalan ke balkon, memandang lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Dulu, ia pernah mengira pernikahan adalah tempat berlindung. Tapi ternyata, itu hanya panggung penuh kebohongan. Kini, panggung itu runtuh. Dan Namira, ia berdiri di atas reruntuhannya, menatap dunia tanpa sedikit pun rasa takut. Namun dunia tak akan pernah kehabisan tangan-tangan yang mencoba menyeretnya kembali ke tanah. Dan kali ini, tangan itu datang dari keluarga yang pernah memanggilnya menantu terbaik. Pagi itu, rumah peninggalan orang tua Namira yang kini ia tinggali sendiri, dipenuhi suara derap langkah, nada tinggi, dan wajah-wajah tak ramah. Keluarga Davin datang tanpa pemberitahuan. 5 orang sekaligus. Ibunya Davin, Bu Widyasari, 2 kakak perempuan Davin yang selalu merasa superior, serta seorang adik laki-lakinya yang belum banyak bicara tapi sudah ikut menatap tajam. Namira. Suara Bu Widyasari menggema bahkan sebelum pintu ruang tamu ditutup. Apa-apaan ini? Kamu bikin keluarga kita malu besar di depan publik. Namira duduk tenang di sofa. Secangkir teh panas di depannya nyaris tak terusik. Ia menatap mereka satu persatu tanpa ekspresi. Apa yang bikin malu? Kebenaran? Tanyanya tenang. Kamu unggah foto-foto Davin dan cewek itu ke internet. Ini udah kelewatan. Kamu mau balas dendam? Oke, tapi jangan seret keluarga. Seru salah satu kakak iparnya dengan nada tinggi. Namira hanya menghela napas pelan. Saya tidak unggah apapun. Tapi saya tidak cegah publik melihat siapa Davin sebenarnya. Bedakan. Jangan main kata-kata, Namira, potong sang ibu. Kami semua tahu rumah tangga nggak selalu mulus. Tapi kamu harusnya menyelesaikan ini secara baik-baik. Bukan bikin heboh media dan bikin semua orang tahu aib keluarga kita. Namira menyandarkan punggung. Sorot matanya tetap dingin. Suasana di ruang tamu makin sesak oleh emosi yang ditahan-tahan. Baik-baik, ulang Namira. Kamu menyarankan saya menyelesaikan pengkhianatan dengan cara yang sopan dan diam-diam. Kalau kamu masih punya harga diri, iya. Perkataan itu menusuk seperti belati. Tapi Namira tak gentar. Ia berdiri pelan, mengambil folder di atas meja, lalu menyodorkannya ke arah mereka. Ini semua bukti, katanya. Rekaman CCTV, transkrip pesan, bahkan catatan transaksi Davin untuk perempuan itu. Saya simpan semuanya. Dan saya akan pakai semuanya. Salah satu kakak ipar berusaha menahan folder itu dengan jijik. Kami nggak mau lihat ini. Tapi kalian mau menuduh saya macam-macam tanpa dasar, sahut Namira. Lalu salahkan saya karena membongkar aib yang sebenarnya mereka nikmati. Ruangan mendadak hening. Wajah Bu Widyasari memucat. Matanya berkedip-kedip menahan kemarahan dan rasa malu yang baru terasa menyengat. Ia berdiri, menunjuk Namira dengan tangan gemetar. Kamu perempuan pintar, Namira. Tapi kepintaran tanpa hati, itu bisa jadi kutukan. Namira mengangguk pelan. Mungkin. Tapi saya lebih memilih jadi perempuan pintar yang dituduh dingin, daripada istri yang terus-terusan dibodohi atas nama kesabaran. Kata-kata itu seperti palu godam. Mereka semua berdiri, satu persatu, dan keluar tanpa berkata lagi. Hanya tatapan penuh luka dan kemarahan yang tersisa. Pintu rumah tertutup keras di belakang mereka. Beberapa jam kemudian, Davin menerima telepon dari ibunya.
Suaranya tajam dan lelah. Davin, kamu pikir kamu bisa sembunyi di balik infus dan perban terus? Ibu, aku juga nggak nyangka semua jadi begini. Namira itu bukan perempuan biasa. Dia rapi, licin, dan sekarang semua mata mengarah ke keluarga kita. Semua ini karena kamu ceroboh. Davin meremas ujung selimut di pangkuannya. Di luar jendela rumah sakit, matahari terik, tapi dadanya seperti direndam es. Kamu harus bicara ke publik. Klarifikasi. Bilang itu rekayasa atau apa kek? Minimal jaga nama baik. Tapi, Bu, dia punya semua bukti. Aku bahkan gak bisa buka rekening sendiri sekarang. Sunyi. Lalu ibunya menghela napas panjang. Liora juga gak bisa bantu. Dia sekarang ngilang dari kantor. Katanya dia diancam netizen, dipecat juga katanya. Davin tak menjawab. Hatinya menegang. Satu demi satu pijakannya runtuh. Sekarang, bahkan keluarganya mulai goyah. Namira tidak hanya menghancurkan hubungan mereka, dia mencabut pondasi reputasi yang selama ini menjadi tameng Davin. Dan ia melakukannya tanpa satupun suara tinggi, tanpa ancaman. Hanya fakta dan kalimat-kalimat tajam yang tak terbantahkan. Di sisi lain kota, Namira berdiri di depan cermin. Wajahnya tetap sama, tapi sorot matanya berbeda. Ia tahu, setelah ini akan lebih ramai, lebih menyakitkan. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia tak lagi sendiri dalam rasa sakit. Dan yang paling penting, ia tidak akan mundur. Dan benar saja, pagi itu menjadi lebih panas daripada matahari di atas gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lobi penuh sesak oleh awak media dan orang-orang yang ingin tahu. Tapi Namira melangkah masuk dengan langkah pasti, ditemani Ibu Ratri, pengacara yang kini menjadi perisai dan pedangnya sekaligus. Di ruang sidang, Davin duduk dengan wajah pucat. Kursi roda yang ia gunakan sejak keluar dari rumah sakit masih menempel pada kaki kanannya yang dibalut. Tapi bukan itu yang membuatnya lemas hari ini. Melainkan map berwarna merah di tangan pengacara Namira, isi dari kehancurannya. Hakim baru saja membuka sidang, ketika Namira dengan tenang berdiri. Ia mengenakan kemeja putih dan blazer hitam. Rambutnya diikat rapi, sorot matanya tajam tapi tetap anggun. Seorang wanita yang tahu bahwa ia tidak lagi harus menyenangkan siapapun. Yang mulia, kata Ibu Ratri, berdiri mendampingi, klien kami mengajukan gugatan cerai atas dasar pelanggaran pernikahan secara berat. Perselingkuhan terbukti dengan dokumentasi visual dan digital. Maka kami juga mengajukan hak atas seluruh aset bersama, termasuk bisnis, properti, dan rekening bank, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 37 Yungto Pasal 35. Davin tersentak. Ia memutar kepala ke arah pengacaranya sendiri, seorang pria muda yang tampak gugup dan belum sepenuhnya paham medan pertempuran ini. Semua aset? Tanya Davin nyaris berbisik. Tenang, Pak Davin. Kita akan negosiasikan. Tapi sebelum kata itu selesai, Ibu Ratri menyodorkan bukti. Berikut ini akta pendirian perusahaan yang ditandatangani 12 tahun lalu, di mana klien kami, Nyonya Namira, adalah pemilik saham tunggal, termasuk sertifikat tanah dan bangunan atas rumah yang selama ini ditempati bersama tergugat. Hakim mengangguk. Apakah tergugat mengetahui bahwa seluruh aset berada atas nama penggugat? Davin membeku. Lidahnya kaku. Ia mencoba mencari celah dalam pikirannya, sesuatu untuk melawan, untuk menyangkal. Tetapi, bisnis itu, aku yang jalankan selama ini, aku yang kelola semua. Namira menatapnya. Kali ini ia bicara. Benar, kamu jalankan, dan aku biayai. Uang awal modal usaha itu dari tabungan warisan almarhum ayahku. Aku percaya padamu, Davin, sampai kamu menghancurkan semuanya. Jadi, ya, kamu hanya manajer dalam kerajaan yang aku dirikan. Suara berbisik mulai terdengar dari pengunjung sidang. Davin terlihat seperti hendak muntah. Rumah juga atas nama dia. Tanya Davin ke pengacaranya, kali ini lebih panik. Pengacaranya membuka berkas perlahan,
lalu mengangguk lemah. Sertifikat atas nama Nyonya Namira. Kamu hanya pemegang kartu keluarga. Mata Davin membelalak. Lalu aku tinggal di mana? Namira menoleh, pelan. Suaranya dingin, tapi tidak emosional. Kamu bisa tinggal di tempat yang kamu pilih saat malam itu. Mobil. Atau kamar rumah sakit. Mungkin juga sel, kalau nanti Liora menggugat balik setelah tahu kamu tinggal sebatang kara. Hakim mengetukkan palu. Sidang ditunda 1 minggu untuk klarifikasi lanjutan dan mediasi harta Gonogini. Di luar ruang sidang, media sudah menunggu. Tapi Namira hanya berjalan diam, tak satu kata pun ia ucapkan. Biarlah publik melihat sorot matanya, bukan mendengar keluhannya. Itu lebih menyakitkan. Sementara itu, Davin tetap duduk di ruang sidang, sendirian. Beberapa kerabatnya sudah pulang. Tak ada yang tinggal untuk menemaninya setelah melihat betapa telanjang dan hancurnya dia hari ini. Ia menunduk, memandangi jari-jarinya yang gemetar. Selama ini, ia kira Namira hanya istri rumah tangga biasa. Wanita yang sabar, penurut, dan tak mengerti urusan luar rumah. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang selama ini ia abaikan, ternyata mencatat segalanya, mengatur segalanya. Diam-diam, Namira adalah arsitek seluruh hidupnya. Dan kini, arsitek itu sedang merobohkan bangunannya, bata demi bata. Sementara itu, di seberang kota, Liora berdiri di depan lift lantai 11 kantor tempat ia bekerja. Dulu, tangannya gemetar saat membaca surat pemecatan yang baru saja disodorkan manajer HRD dengan wajah penuh canggung. Maaf, Li, ini keputusan dari direksi. Nama perusahaan kita udah terlalu banyak disebut dalam media karena, ya, kamu tahu, kata sang manajer dengan suara pelan. Liora menelan ludah. Tapi aku korban. Aku nggak seharusnya dipecat karena urusan pribadi. Kalau itu tak viral di media, mungkin kamu benar. Tapi sekarang publik mencap kamu sebagai perebut suami orang, dan investor besar kita mundur karena itu. Kami harus bersih-bersih. Dia mencoba bicara lagi, tapi suaranya seakan tenggelam di lorong yang terasa semakin dingin. Hanya suara pintu lift yang terbuka jadi penanda bahwa waktunya sudah habis. Beberapa jam kemudian, Liora menyeret koper kecilnya ke sebuah rumah bercat putih pucat. Rumah milik ibunya. Ia mengetuk pintu sambil menggigit bibir. Pintu dibuka oleh wanita setengah baya dengan wajah runcing dan mata yang menilai. Liora? Kamu ngapain kesini bawa koper segala? Tanya sang ibu dengan nada tidak ramah. Mama, aku butuh tempat tinggal. Cuma sementara. Aku. Berita itu benar, ya? Kamu tidur sama suami orang? Potong ibunya tajam. Liora terpaku. Itu, aku cinta sama Davin. Emma, aku nggak tahu dia bakal digugat cerai sekeras itu. Kalau kamu tahu pun, kamu tetap kejar dia kan? Wajah sang ibu mengeras. Aku nggak bisa tampung kamu di rumah ini. Nama baik keluarga ini udah cukup rusak gara-gara ulah ayahmu dulu. Aku nggak mau kamu tambah noda. Emma, tolong, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku pernah bilang, Liora, pilih hidupmu hati-hati. Jangan ngincar jalan pintas dari suami orang. Sekarang karma datang, jangan bawa pulang bangkainya ke sini. Pintu ditutup pelan, tapi jelas. Tak ada teriakan. Tak ada tangis. Hanya bunyi kayu dan gemetar napas Liora yang tak punya arah lagi. Malam itu, dengan koper dan sisa harga diri, Liora berdiri di depan rumah kontrakan tua tempat Davin tinggal sementara setelah terusir dari rumah. Ketika pintu dibuka, Liora nyaris tak mengenali wajahnya sendiri, dan wajah pria yang selama ini ia pikir penyelamatnya. Davin tampak lebih kurus, janggut tipis tumbuh tak terurus, mata cekung dan rambut lepek. Aroma kopi basi dan rokok murahan memenuhi udara ruang tamu. Liora? Davin mengernyit. Aku nggak punya tempat. Vin, Mama tolak aku. Kantor juga pecat aku. Aku butuh kamu. Davin menatapnya dengan pandangan kosong. Aku nggak bisa bantu. Apa maksudmu? Kamu kan masih punya perusahaan. Sudah bukan milikku lagi.
Potong Davin tajam. Namira pegang semua. Rumah, rekening, kantor. Bahkan motorku pun atas nama dia. Aku nggak punya apa-apa. Liora terduduk di kursi usang yang ada di ruang sempit itu. Koper masih di tangan. Jadi kamu juga jatuh? Tanyanya lirih. Davin menoleh lambat. Kita jatuh bersama. Loh, tapi kamu yang pegang bensinnya. Hening. Lalu Liora tertawa, miris. Tawanya kosong. Aku bodoh, katanya akhirnya. Kupikir kamu jalan keluar. Ternyata kamu lubang yang lebih dalam. Dan kamu pikir aku nggak nyesel? Bentak Davin. Aku datang ke sini untuk cari tempat, bukan tambah beban. Liora berdiri cepat. Kalau kamu nggak bisa kasih aku kehidupan yang layak, jangan harap aku bertahan di sampingmu. Jadi kamu pergi? Suara Davin serak. Liora memandangnya tajam. Tak ada gunanya bersama pecundang miskin. Tanpa menunggu balasan, Liora menyeret kembali kopernya dan melangkah keluar, meninggalkan Davin yang diam seperti patung batu. Pintu kembali tertutup. Di kejauhan, Namira menyaksikan dari dalam mobil hitam yang diparkir tak jauh dari rumah kontrakan itu. Ia melihat sosok Liora keluar dengan langkah marah. Ia melihat Davin tak mengejarnya. Semua berjalan sesuai rencana. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Namira tersenyum kecil. Bukan karena bahagia melihat mereka hancur, tapi karena ia akhirnya bebas. Namira menarik napas panjang di balik kemudi mobil, menatap rumah besar bercat krem itu dari kejauhan. Rumah tempat ia dulu menata cinta, menyusun impian, dan akhirnya dibohongi. Tapi hari ini, tak ada lagi perasaan getir. Hanya satu misi, mengembalikan apa yang memang miliknya. Ia turun dari mobil bersama dua petugas keamanan berseragam serta seorang perwakilan notaris yang membawa dokumen legal. Tak ada teriakan, tak ada dramatisasi. Semua dihitung, diatur, dan dieksekusi rapi. Gerbang rumah terbuka otomatis saat remote di tangannya ditekan. Ia masih menyimpan kontrol, bahkan sejak Davin membuangnya dari hati dan ranjang. Begitu pintu depan dibuka, Davin yang baru bangun dari tidur siangnya menatapnya dari anak tangga dengan pandangan setengah sadar. Namira, suaranya berat dan parau. Siapkan barangmu, Davin, ucap Namira dingin. Kau tidak tinggal di sini lagi. Apa maksudmu? Ini rumah kita? Bukan. Rumahku. Sertifikat, tagihan, bahkan surat-surat kendaraan yang terparkir di garasi itu semua atas namaku. Kamu cuma tamu di rumah ini. Dan masa menginapmu habis hari ini. Davin menuruni tangga tergesa, bajunya kusut, rambut acak-acakan. Aku nggak punya tempat. Namira, aku bahkan belum pulih total. Kau tega. Namira menyodorkan salinan akta kepemilikan rumah, ditandatangani notaris dan disahkan pengadilan perdata setelah proses sengketa selesai. Aku tidak tega, Davin. Tapi aku juga tidak bodoh. Ia memberi isyarat pada petugas untuk masuk ke dalam dan membantu mengangkat barang-barang milik Davin yang sudah ditandai. 2 koper dan 1 kardus usang, semuanya disusun di teras. Davin berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, entah karena marah atau malu. Liora udah ninggalin aku. Sekarang kamu juga mau buang aku begitu saja? Namira menatapnya lama. Kau buang aku lebih dulu, Davin. Tapi aku tidak membalas dengan air mata. Aku membalas dengan logika. Dan logika bilang, kau bukan siapa-siapa di rumah ini. Petugas membuka gerbang. Mata tetangga mengintip dari balik jendela. 1-2 bisik-bisik terdengar. Davin memandangi sekeliling, lalu koper-kopernya, lalu wajah Namira yang tetap dingin seperti es. Aku akan kembali, gumamnya lirih. Kau tidak akan pernah punya pintu untuk kembali, jawab Namira tenang. Davin akhirnya keluar dari rumah itu, berjalan tanpa arah. Sinar matahari sore menyorot wajahnya yang pucat, dan di belakangnya, gerbang rumah tertutup pelan, seperti nasibnya. Malamnya, Davin mengetuk pintu rumah seorang teman lamanya, Ardi. Wajahnya memelas, matanya bengkak, dan koper di tangannya lusuh. Prof, gue numpang semalam, ya, cuma semalam.
Ardi, yang baru saja pulang kerja, menatapnya lama. Namira usir lu juga, ya? Davin mengangguk. Rumah itu atas nama dia semua, Art. Gue bahkan gak nyangka, selama ini semua surat, semua rekening, bahkan cicilan semua di tangan dia. Ardi geleng-geleng. Gila sih. Lu, di depan kayak bos, padahal ya begitulah. Ya udah, masuk. Tapi cuma 3 hari ya. Istri gue udah mulai curiga, entar malah gue yang ribut. 3 hari kemudian, Davin akhirnya menyeret koper ke sebuah gang sempit, tempat kos harian murah di belakang pasar. Atapnya bocor, dindingnya lembab, dan ranjangnya berdecit setiap kali ia gerakkan tubuh. Ia duduk termenung, lampu kamar remang dan bau pengap memenuhi udara. Satu persatu, kehidupannya menghilang. Istri, rumah, uang, pekerjaan, bahkan selingkuhannya. Tak ada yang tersisa kecuali diam, sepi, dan rasa sesal yang menyesakkan dada. Telepon genggamnya berbunyi, nomor tak dikenal. Ia angkat dengan cepat, berharap sebuah keajaiban. Selamat malam, Pak Davin. Ini dari pihak Leasing. Kami ingin menanyakan tunggakan pembayaran mobil atas nama Ibu Namira yang dulu Anda gunakan. Berdasarkan perjanjian baru, kendaraan itu akan segera ditarik. Mohon kerjasamanya. Klik. Telepon ditutup. Davin akhirnya tertawa. Sendiri, lirih, dan seperti orang gila. Hidupnya benar-benar sudah berakhir. Dan semua baru dimulai dari balik luka yang ia ciptakan sendiri. Davin berdiri di trotoar seberang jalan dengan jaket tipis dan topi lusuh. Tubuhnya meringkuk diterpa angin pagi. Matanya menatap lurus ke arah bangunan 3 lantai yang baru berdiri megah. Catnya masih segar, kaca-kacanya besar dan mengilap. Di depan bangunan itu, sebuah plakat hitam bertuliskan huruf keemasan mencolok. Namira House of Mode. Ia membaca huruf-huruf itu seperti mengeja takdirnya sendiri. Dulu, tempat itu adalah showroom mobil mewah miliknya. Tempat ia memamerkan keberhasilan dan menyambut klien kaya raya. Kini, bangunan itu berubah menjadi kerajaan baru milik mantan istrinya, dibangun dari reruntuhan luka, di atas puing-puing keangkuhannya. Setiap pagi, Davin datang ke sana. Duduk di bangku besi tua depan toko kue sebelah, menunggu pintu butik dibuka. Ia tahu jadwalnya. Pukul 9 tepat, mobil hitam akan berhenti di depan, dan seorang wanita akan keluar dengan langkah tegak dan elegan, mantan istrinya. Dan seperti biasa, Namira muncul. Rambutnya ditata rapi dalam gaya sanggul rendah. Bibirnya merah marun. Blazer krem muda membalut tubuh rampingnya yang kini jauh lebih berwibawa daripada saat menjadi istri seorang direktur palsu. Davin bangkit dari duduknya dan melangkah mendekat, menggenggam jaketnya erat, mencoba menutupi betapa kusut dan kotor pakaiannya. Namira, Nam, panggilnya lirih, nyaris seperti desahan napas. Namira berhenti sejenak di depan pintu butik yang dibuka karyawannya. Ia mendengar suara itu, tentu saja. Tapi matanya tak menoleh, wajahnya tetap lurus ke depan, dan langkahnya tak melambat sedetik pun. Davin berusaha menyusul, melangkah cepat, tapi satpam butik langsung menahannya. Maaf, Pak, ini area private. Tidak boleh masuk tanpa izin, ucap si satpam tegas. Aku cuma mau bicara. Cuma 5 menit, lirih Davin, nadanya memohon. Namira sempat berhenti, lalu menoleh ke satpam tanpa sekalipun melirik mantan suaminya. Izinkan siapapun masuk, kecuali dia. Baik, Bu. Davin menggigit bibirnya, matanya memerah. Namira, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi, aku ini dulu suamimu. Kau nggak bisa terus pura-pura aku nggak ada. Namira menoleh. Akhirnya, tapi bukan pada wajah Davin, melainkan pada karyawan perempuan di sebelahnya. Ajari staf baru hari ini. Pastikan mereka paham, klien kita bukan cuma pembeli. Mereka korban yang sedang bangkit. Karyawan itu mengangguk cepat. Baik, Bu Namira. Namira pun masuk ke dalam butiknya, meninggalkan Davin yang membeku di depan pintu, mendengar tawa pelanggan dan denting lonceng dari balik kaca. Butik itu bukan sekadar toko pakaian.
Itu monumen balas dendamnya. Ia merancang setiap sudutnya dengan cita rasa tinggi. Interior perpaduan modern dan klasik, dengan nuansa emas lembut dan furnitur kayu mahal. Di lantai 2, ada lounge khusus untuk klien wanita yang pernah mengalami pengalaman serupa dengannya. Pengkhianatan, pelecehan, atau pernikahan palsu. Namira tak hanya menjual pakaian, ia menjual kekuatan. Setiap koleksi diberi nama unik. The Survivor, Reclaim, Elegance After War, The Forged but Glorious. Media mulai menyorot Namira sebagai ikon perempuan tangguh. Beberapa stasiun TV lokal meliput butik barunya sebagai bentuk bisnis pemulihan emosional. Sementara itu, Davin duduk di trotoar, menatap layar ponsel temannya yang memutar berita itu. Dulu gue nyetir Mercy masuk showroom itu, Art. Sekarang, gue bahkan gak punya motor, katanya pada Ardi, temannya yang juga mulai menghindar karena istrinya keberatan menampung Davin lebih lama. Ardi menghela napas. Gue bilang dari dulu, Vin, jangan mainin orang kayak Namira. Dia diam bukan berarti dia lemah. 3 minggu kemudian, Davin kembali ke depan butik. Tapi kali ini, ia tak punya nyali untuk memanggil. Ia hanya berdiri diam, menatap dari jauh saat mobil hitam itu berhenti dan wanita itu turun, lebih bersinar dari sebelumnya. Di dalam butik, Namira melihatnya sekilas dari balik kaca 2 arah. Dia masih di sana? Tanya asistennya pelan. Namira menyeruput kopinya pelan. Biarkan dia. Semakin dia berdiri di luar sana, semakin banyak orang masuk ke dalam dan bertanya, siapa dia, dan kenapa dia seperti itu? Dan Anda akan jawab. Namira menoleh, tersenyum tipis. Aku nggak perlu menjawab. Kehidupanku sekarang sudah cukup keras bicara. Ucapan itu, yang tadinya hanya ditujukan ke asisten butik, ternyata terdengar lebih jauh dari yang Namira bayangkan. Seseorang, entah pelanggan atau staf magang, telah merekamnya secara diam-diam. Video itu menunjukkan sosok Namira yang duduk tenang di balik jendela besar, dengan sorotan cahaya matahari yang memantul di cangkir kopinya. Elegan, dingin, berwibawa. Dan beberapa jam setelahnya, video itu viral. Wanita ini balas dendam tanpa satupun kata kasar. Salute. Queen Namira. Elegan, kaya, dan penuh strategi. Selamat datang di era baru, di mana istri tidak lagi menangis, tapi menguasai. Kasihan Davin. Tapi ya gimana ya, karma? Namira baru menyadari kehebohan itu saat asistennya masuk ke ruang kerja di lantai 2 dengan raut panik bercampur semangat. Bu, maaf saya masuk tanpa ketuk. Tapi, TikTok, Reels, semua platform, nama ibu lagi rame banget. Namira menoleh pelan. Rame gimana? Asisten itu menunjukkan ponselnya. Ratusan ribu komentar memenuhi unggahan video pendek itu. Ada yang memberi dukungan, ada yang membela Davin, bahkan ada yang menyerang Namira. Ih tega banget ya, suami kan juga manusia. Kalau cakep doang tapi hatinya busuk, ya percuma. Dasar istri sombong, pasti dari awal nggak bisa bahagiain suaminya. Namun di antara keruh komentar itu, muncul juga gelombang solidaritas dari para perempuan. Aku juga pernah jadi Namira. Tapi aku lemah. Sekarang aku bangkit. Cerita ini bikin aku berani ambil keputusan. Bukan dendam. Ini keadilan. Namira menghela napas. Ia letakkan cangkirnya, lalu memejamkan mata sejenak. Di luar jendela, langit mendung. Tapi di dalam dirinya, langit justru terang. Tenang. Asistennya menatap penuh cemas. Bu, apakah kita perlu klarifikasi? Atau bikin video penjelasan? Namira membuka matanya, tajam dan tenang. Untuk apa? Aku tidak sedang membela diri. Aku sedang menjalani hidupku. Tapi, ada influencer yang bilang ibu terlalu kejam. Namira tersenyum tipis. Apa mereka ada saat aku dihancurkan di malam gelap itu? Saat aku melihat orang yang aku cintai menjilat bibir wanita lain di dalam mobil. Asisten itu diam. Tak bisa menjawab. Namira berdiri dan melangkah ke jendela. Dari sana,
Ia bisa melihat orang-orang berkumpul di depan butik, memotret, merekam, bahkan ada yang diam-diam menangis. Para wanita itu bukan hanya pelanggan, mereka adalah sesama penyintas. Sementara itu, di kosan Reyot di pinggiran kota, Davin memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Ia baru saja melihat video viral itu. Komentar tentang dirinya, pedas, brutal, tak kenal ampun. Pria ini layak jadi contoh toxic masculinity. Udah selingkuh, miskin pula, karma cepat bekerja. Sampah masyarakat, pantas ditinggal. Ia melempar ponsel ke kasur tipisnya, terbaring, menutup wajah dengan kedua tangan. Liora sudah lama tak menghubungi. Ia tahu wanita itu sudah meninggalkannya. Dunia maya menyudutkannya, dunia nyata menelannya mentah-mentah. Ia ingin membalas, ingin menyuarakan versinya. Tapi, siapa yang akan mendengar cerita dari seorang pecundang? Sore hari, Namira duduk di sudut butik yang lebih tenang. Di hadapannya ada seorang wanita berusia sekitar 40-an, mengenakan baju sederhana tapi dengan mata yang sembab. "Ibu Namira," katanya gugup, "saya ini cuma ibu rumah tangga. Tapi saya nonton video ibu, dan saya merasa seperti disadarkan." Namira menatapnya lembut. "Disadarkan tentang apa, Bu?" "Bahwa diam itu bukan kalah. Bahwa tenang juga bisa jadi bentuk kemenangan." Namira mengangguk pelan. "Saya tidak membalas untuk menang. Saya membalas agar saya tidak lagi diinjak." Wanita itu menggenggam tangannya. "Terima kasih karena sudah berdiri di depan. Kami yang di belakang sedang belajar mengikuti jejak." Beberapa waktu kemudian, Namira menerima undangan untuk menghadiri sebuah acara talk show bertajuk "Bangkit dari Pengkhianatan". Ia menolak, bukan karena takut bicara, tapi karena ia tak ingin kisahnya menjadi tontonan. Ketika asistennya bertanya kenapa, Namira hanya menjawab, "Biarkan mereka bicara. Aku tidak hidup dari validasi. Aku hidup dari kesadaran bahwa aku tidak lagi lemah." Kata-kata itu menjadi penutup wawancara kecil antara Namira dan seorang wanita di butik. Namun, jauh di sudut kota yang redup, dua sosok lain sedang menjalani hidup dalam bentuk terburuknya. Pagi itu, sebuah kabar berembus cepat di media lokal. Seorang perempuan muda ditemukan tak sadarkan diri di kamar kos dengan botol obat tidur berserakan. Foto Liora dengan wajah pucat dan mata sembab terpampang. Ia ditemukan overdosis ringan di kamar kos kecil yang bahkan tak memiliki jendela yang layak. "Dia belum mati, tapi rasanya hidupnya sudah," ucap seorang petugas medis saat diwawancarai wartawan. Liora duduk di bangsal rumah sakit dengan tangan terinfus, wajahnya penuh luka kecil karena terjatuh. Ia menatap kosong ke arah langit-langit ruangan. Ibunya datang, tapi bukan dengan pelukan, melainkan bentakan. "Sudah kubilang dari dulu, jangan jadi perusak rumah tangga orang. Sekarang hidupmu sendiri pun hancur. Malu aku, Li. Malu." Liora menoleh pelan, air mata jatuh tanpa suara. "Aku cuma ingin dicintai, Bu." Sang ibu mendengus. "Kalau ingin dicintai, jangan rebut milik orang. Kau bukan korban, Liora. Kau pemicu." Lalu perempuan paruh baya itu berbalik pergi, meninggalkan anaknya yang terpuruk sendirian. Sementara itu, di sebuah minimarket kecil, Davin berdiri terpaku di depan meja kasir. Tangannya masih menggenggam 2 bungkus mie instan yang ia sembunyikan di balik jaket. Kasir menatap tajam. Di sampingnya, petugas keamanan sudah siap memanggil polisi. "Mas, kami punya rekaman CCTV. Ini bukan pertama kali, kan?" ujar kasir, tegas tapi juga tampak iba. Davin menunduk. Wajahnya merah padam. Aku lapar. Nggak punya uang sama sekali." "Kami mengerti, tapi mencuri bukan solusinya." Detik itu juga, polisi datang. Wajah Davin terekam kamera wartawan yang rupanya juga sedang ada di sana meliput kasus lain. Kini, wajah mantan pengusaha sukses itu tersebar lagi, tapi kali ini dengan judul berbeda. Dulu digilai wanita, kini tertangkap mencuri. Kehidupan tragis eks-suami Namira.
Duduk di mobil patroli, tangan di borgol, Davin menatap keluar jendela. Hujan turun. Jalanan basah. Tapi yang basah lebih dulu adalah sudut matanya. Ia bergumam, seolah untuk dirinya sendiri, kenapa semua terasa lebih dingin sekarang? Petugas di sampingnya hanya melirik, tak berniat bersimpati. Di malam yang sama, Namira duduk di ruang kerjanya. Ia sedang menandatangani kontrak kerjasama dengan salah satu brand fashion internasional yang tertarik pada kisahnya. Bukan hanya kisah balas dendamnya, tapi bagaimana ia bertahan, bangkit, dan tetap menjaga elegansi dalam badai. Asisten masuk membawa tablet. "Bu, ada berita soal Davin dan Liora," katanya pelan. Namira tak bereaksi. "Apa aku perlu tahu?" "Mungkin tidak. Tapi semua media sedang membahas. Mereka bilang Karma sudah tuntas." Namira mengangguk pelan. "Karma bukan urusanku. Itu urusan semesta. Aku hanya memastikan aku tidak jadi korban selamanya." Ia mengambil tablet itu, menatap berita, lalu mengembalikannya. Tak ada emosi di matanya. Hanya ketenangan yang dingin. "Besok kita mulai photoshoot untuk peluncuran koleksi baru. Jangan lupa siapkan gaun yang berjudul Rebirth. Aku ingin dunia tahu, aku tak lagi hancur, aku lahir kembali." Asisten mengangguk kagum. "Baik, Bu. Judul yang sangat tepat." Namira menatap keluar jendela. Di luar sana, malam sedang bekerja. Mungkin sedang menuntaskan beberapa karma lagi. Tapi bagi Namira, malam ini bukan tentang dendam. Ini adalah malam penobatan. Bukan oleh mahkota atau tepuk tangan kosong, melainkan oleh hasil kerja keras, luka yang disulam jadi kekuatan, dan langkah-langkah yang ia pilih dengan kepala dingin. Lampu-lampu kristal berkilauan di ballroom Hotel Bintang 5, tempat berlangsungnya gala event Women in Power 2025. Lantai marmer hitam mengilap, dinding dihiasi panel emas dan tirai bludru merah marun. Musik klasik mengalun lembut, bercampur suara kamera dan tepuk tangan. Dan di tengah semua itu, Namira melangkah anggun dengan gaun putih gading hasil desain butiknya sendiri, Rebirth. Bahu terbuka, leher tegak, mata tajam tapi teduh. Ia tak hanya tampak kuat, ia adalah kekuatan itu sendiri. Seorang reporter dari media nasional mendekat, membawa mikrofon. "Bu Namira, semua orang berbicara tentang transformasi hidup Anda. Apa yang paling sulit dari semua ini?" Namira tersenyum. Tenang, tak ada nada sombong, hanya ketegasan. "Bertahan," jawabnya, "bukan melawan. Karena kadang, yang menyakitkan bukan pukulan orang lain, tapi keinginan kita sendiri untuk tetap percaya." Tepuk tangan membahana. Kamera merekam dari berbagai sudut. Seorang jurnalis lain menyelipkan tanya, "Anda disebut wanita baja dengan senyum termanis. Apa makna julukan itu menurut Anda?" Namira terkekeh pelan, lalu menjawab, "Mungkin karena saya belajar, tak semua perang butuh teriakan. Ada yang cukup dimenangkan dengan ketenangan." Sementara itu, jauh dari kemewahan dan cahaya, di sudut kota yang remang, Davin duduk di warung kecil, hanya ditemani segelas kopi hitam dan suara televisi tua yang bergemeretak. Di layar, Namira tampil memukau. Di bawahnya tertera teks, "Namira Ardian, dari istri dikhianati, menjadi ikon bisnis nasional." Davin menatap hampa. Wajahnya tirus, rambut kusut, kemeja kumal. Ia terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Pemilik warung melirik, lalu berkata hati-hati, "Mas Davin, itu mantan istri, ya?" Davin mengangguk tanpa suara. Matanya memerah. Tapi bukan marah. Lebih pada penyesalan yang sudah terlalu basi untuk ditebus. "Hebat, ya? Dia cantik, sukses. Kayak nggak pernah ada luka," gumam si pemilik warung. Davin bergumam lirih, nyaris seperti doa yang tak akan pernah sampai. "Kalau bisa diputar, aku nggak akan selingkuh malam itu." Tapi layar televisi tak menjawab. Ia hanya terus memutar senyum Namira, senyum yang sudah lama tak ditujukan untuknya. Di panggung gala, Namira menerima penghargaan utama malam itu.
Livetime Achievement untuk Inovasi Bisnis dan Pemberdayaan Perempuan. Ia berdiri dengan tenang. Di podium, suaranya jernih. Terima kasih untuk semua luka, karena tanpanya, saya tak akan pernah mengenal kekuatan. Dan untuk setiap wanita yang merasa hancur, ingatlah, serpihanmu masih bisa dipahat jadi istana. Kilau Blitz memenuhi ruangan. Saat ia turun panggung, seorang anak kecil, putri sahabatnya, menyodorkan bunga mawar merah muda. Tante Namira cantik dan hebat. Namira tersenyum, merunduk, dan berkata, "Terima kasih, sayang. Kamu pun akan jadi hebat, asal tak pernah diam saat disakiti." Di luar gedung, malam mulai mendingin. Tapi hati Namira hangat. Karena di sanalah puncak dendamnya, bukan darah, bukan air mata musuhnya, tapi hidup yang ia rebut kembali, utuh, dengan martabat.